Prancis diguncang demonstrasi setelah pemerintah meminta penghematan senilai hampir 44 miliar euro untuk mengurangi utang. Guncangan demonstrasi maksa Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, turun dari jabatannya. Bagaimana situasi terkini di Prancis setelah unjuk rasa yang berlangsung sejak 10 September 2025? Protes besar-besaran di Prancis bertajuk Blokir Semuanya berlangsung pada Rabu 10 September 2025. Massa memblokade jalan raya, membakar barikade dan bentrok dengan polisi. Hingga Kamis waktu setempat, bentrokan antar polisi dengan massa masih berlangsung. Prancis mengerahkan setidaknya 80.000 polisi untuk memadamkan gerakan 10 September. Mereka memukuli dan menangkap ratusan orang muda yang berunjuk rasa bersama kaum pekerja. Tak hanya itu, polisi juga menggunakan selang air dan gas air mata untuk membubarkan massa yang kian memanas di berbagai lokasi. Media Prancis Le Parisien dan Le Monde melaporkan setidaknya 540 orang ditangkap di seluruh Prancis selama rangkaian unjuk rasa. Aksi blokir semuanya awalnya digagas kelompok sayap kanan ekstrim di dunia maya. Gerakan ini cepat menyebar ke sayap kiri, anarkistis, hingga serikat buruh besar. Aksi turun ke jalan berlangsung di kota-kota besar seperti Lyon, Marseille, Toulouse, dan Paris. Data menunjukkan ada 596 lokasi unjuk rasa di seluruh Prancis. Menurut pemerintah, 197.000 orang ikut unjuk rasa. Sementara organisasi buruh Prancis, LFI, mengklaim ada 250.000 orang ikut unjuk rasa. Gelombang protes ini berawal dari penolakan terhadap rencana pemangkasan belanja publik sebesar 44 miliar euro yang diajukan Bayrou. Usulan itu termasuk penghapusan 2 hari libur nasional untuk menekan defisit. Kebijakan itu menuai kemarahan publik dan menggulingkan Bayrou lewat mosi tidak percaya di parlemen pada Senin 8 September. Meski Bayrou jatuh, massa tetap menuntut kebijakan dibatalkan. Sehari setelah kejatuhan Bayrou, Presiden Prancis Emmanuel Macron menunjuk Sébastien Lecornu sebagai Perdana Menteri baru. Lantas, apa solusi yang ditawarkan oleh Lecornu untuk meredam amarah publik di Prancis? Sehari setelah dilantik, Lecornu langsung menggelar rapat kabinet pada Kamis. Lecornu menjanjikan terobosan untuk menjawab tuntutan publik, yang menyatakan akan kreatif menemukan cara bekerjasama dengan kubu oposisi di parlemen. Prancis diketahui sedang mengalami masa sulit. Selain harus menghadapi defisit anggaran hampir 2 kali lipat ambang batas 3% Uni Eropa, Prancis juga menanggung utang publik setara 114% dari pendapatan domestik bruto. Komisi Eropa sudah menekan Paris agar segera melakukan pengetatan fiskal. Tekanan ini membuat pemerintah berencana memangkas belanja sebesar 44 miliar euro atau sekitar 847 triliun rupiah yang belakangan memicu protes keras dari publik. Serikat Buruh Prancis menyebut aksi ini sebagai peringatan pertama bagi pemerintah untuk menghentikan agenda penghematan. Sejak awal masa jabatannya, Macron berulang kali menghadapi krisis politik yang disertai aksi protes di jalanan. Gelombang rompi kuning pada 2018 hingga 2019 memprotes kenaikan harga bahan bakar. Pada 2023, reformasi pensiun memicu protes nasional yang berujung bentrokan. Kerusuhan pecah lagi setelah penembakan seorang remaja oleh polisi di pinggiran Paris. Aksi blokir semua ini kini menambah daftar panjang krisis yang membuat pemerintah Macron terus berguncang. Unjuk rasa besar-besaran akibat ketidakpuasan publik di Prancis dengan kebijakan pemerintahnya ini seakan mengingatkan kita atas protes serupa di Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas, apa kira-kira persamaan antara protes di Prancis dengan Indonesia?